Hai, Assalamualaikum. Kali ini kita akan lakukan pembahasan soal mengenai persiapan PAS ya. Materinya ekologi. Mari kita bahas soal nomor 1. Soal nomor 1 ini berkaitan dengan komponen biotik dan komponen abiotik. Nah, bio itu adalah komponen makhluk hidup yang termasuk komponen biotik itu ada jamur, alga, diatom, cacing, bakteri, plankton, dan ragi. Sedangkan yang abio adalah yang bukan makhluk hidup seperti air. Nah, yang biotik itu nomor 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, sedangkan yang abiotik 1, 4, 5, dan 11. Lalu kita akan bahas mengenai sistem pengurai. Pengurai itu adalah komponen yang mengubah senyawa anorganik yang kompleks menjadi anorganik yang sederhana. Sedangkan kalau detritivor itu adalah mengubah senyawa yang organik dari makhluk hidup yang mati menjadi anorganik. Contoh dari dekomposer sendiri adalah bakteri dan jamur, sedangkan detritivor ada dua nih, detritivor darat sama detritivor air. Kalau yang darat ada cacing, rayap, dan semut, sedangkan detritivor air ada bintang laut. Berarti jawabannya untuk dekomposer ACD dan yang detritivor adalah B, E, F. Lalu selanjutnya kita menganalisis komponen dari produsen yang ada di ekosistem taman dan ekosistem danau. Ekosistem taman itu produsennya ya seperti jahe, kunyit, kencur, jeruk, serai, dan yang lain-lain ya. Sedangkan ekosistem danau produsennya adalah fitoplankton. Fitoplankton itu seperti alga hijau, alga hijau. Nah, selanjutnya nomor 4 itu kita akan menganalisis contoh dua organisme yang termasuk dalam komponen konsumen herbivora, omnivora, sama karnivora. Yang herbivora itu ada belalang, ada burung, pipit, sama tikus dan kelinci. Sedangkan yang omnivora kalau di situ ada laba-laba sama burung pemakan serangga, dan bisa juga ada ular. Terus selanjutnya untuk yang konsumen karnivora di situ ada rubah, elang, sama ular. Nah, nomor 5 ini adalah susunan tingkat kehidupan nih. Dari yang sederhana itu ada sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme, populasi, sampai ekosistem ya. Terus selanjutnya ini menerapkan contohnya kalau ada satu organ ini, satu gajah berarti organisme, ada kumpulan gajah berarti populasi, kumpulan gajah, jerapah, sama rubah yang ada di dalam satu habitat yang sama namanya komunitas, dan mereka saling berinteraksi namanya ekosistem. Nah, di sini ada menerapkan contoh interaksi ya, yang terutama simbiosis. Di sini ada bakteri Rhizobium dengan akar tanaman kacang. Nah, kalau Rhizobium di sini pastinya dia akan mendapat keuntungan karena dia adalah bakteri nitrogen ya. Nah, terus selanjutnya ke tanaman itu mendapat keuntungan juga karena ada rhizobium yang mengubah senyawa nitrogen menjadi amonium. Lalu ikan remora sama ikan hiu untung, sedangkan hiunya biasa saja. Benar dengan tanaman, dia adalah simbiosis mutualisme. Yang sama manusia juga parasitisme ya. Lalu ada E. coli yang ada di usus manusia. E. coli membantu proses pembusukan di usus manusia, untung karena dari pembusukan di sisa makanan. Terus anggrek itu merupakan tanaman epifit yang dia membutuhkan cahaya matahari di ketinggian dan batang tanaman menjadi salah satu tempat habitat. Sedangkan batang tanaman tidak terganggu dengan kehidupannya. Lalu nomor 8 ini kita menghubungkan nih antara gambar dengan nama interaksinya. Yang nomor 1 ikan badut anemon itu dia untung karena dia mendapatkan fitoplankton yang ada nempel di anemon. Sedangkan anemon biasa saja. Berarti dia simbiosisnya komensalisme. Sedangkan nyamuk sama manusia tadi ya dia simbiosisnya parasitisme. Untuk yang lebah dia untung dan bunga juga untung karena membantu proses penyerbukan tanaman. Nomor 9 itu kita mencari contoh dari interaksi predasi sama netralisme dari jaring makanan. Nah, kalau predasi berarti peristiwa makan dimakan ya, ada predator sama mangsa. Contohnya predasi seperti ulat makan bunga, belalang makan sawi, katak makan belalang, elang sama belalang, burung makan ulat, kayak gitu ya. Sedangkan netralisme itu yang tidak ada tanda panahnya nih, tidak ada garis sama sekali. Contohnya tikus dengan burung pipit, belalang dengan ulat, terus habis itu elang sama ulat, katak sama tikus, itu kan semua nggak ada penghubungnya. Terus selanjutnya kita akan mencari interaksi antara beberapa contoh yang ada di rantai makanan. Contohnya kepiting dengan cumi. Nah, di situ kepiting makannya ternyata rumput laut, berarti dia interaksinya ada predasi ya. Terus burung sama cumi, itu kan jauh tuh letaknya, berarti dia netralisme. Posbiro sama ikan, karena dihubungkan dalam satu dan bertemu dengan udang, berarti dia kompetisi. Terus selanjutnya nomor 11 itu adalah menemukan banyaknya rantai makanan. Kita mulai dari paling kiri. Nah, ya itu caranya adalah kita menghubungkan garis-garis nih kemungkinan yang terjadi. Nah, dari sini ada 8 rantai makanan yang bisa kita temukan di dalam jaring makanan tersebut. Terus selanjutnya nomor 12 adalah mengurutkan rantai makanannya. Yang pertama ada padi, tikus, elang, terus padi, tikus, ular, elang. Yang ketiga ada padi, belalang, pipit, ular, elang. Yang keempat berarti padi, belalang, kodok, ular, elang. Terus yang keempat itu ada padi, ulat, burung pipit, ular, elang.
Terus ada padi, belalang, kodok, sama elang. Nah, berarti ada 6 daftar makanan ya. Terus selanjutnya nomor 13 itu kita menyebutkan tingkatan trofiknya nih. Tingkat trofik 1 itu adalah produsen ya perannya. Nah, trofik 1 karena dia produsen berarti di situ ada bunga sepatu sama sawi. Nah, sedangkan untuk yang trofik kedua itu ada konsumen herbivoranya, di mana ada belalang, tikus sama ulat. Terus selanjutnya di sini akan menghitung energi, berapa persen energi yang terserap dalam aliran energi. Untuk menghitung energi yang terserap itu berarti kita akan menulis dulu nih energi yang terserap itu kan ada 100 per 1000 dikali 100%, berarti energi yang terserap 10%. Sedangkan energi yang hilang tadi sudah kita hitung, yang hilang ada 900, berarti 900 per 100 ya. Nomor 15 itu adalah mencari tingkatan trofik dari ular, belalang, katak sama rumput. Berarti kita harus cari nih rantai makanannya. Yang trofik 1 itu ada rumput, trofik 2 belalang, trofik 3 itu ada burung sama kodok, trofik 4-nya ada ular. Berarti ular 4, belalang 2, katak itu 3, dan rumput itu trofik 1. Nah, ini nomor 16. Nah, kita udah tahu nih yang tadi bahwa energi yang terserap adalah 10%. Jadi konsumen 1 yang terserap 10% dari 480. 10 per 100 kali 480 hasilnya 48 kJ. Sedangkan untuk konsumen 2 yang terserap dari 10% 48 kJ. 10 per 100 kali 48 yaitu 4,8. Nah, kalau yang nomor 17 itu mencari energi yang hilang. Yang energi yang hilang tadi ya, di trofik pertama ada 10.000, di trofik kedua dari situ, lalu kita cari selisihnya adalah energi yang hilang 900 dan persentasenya adalah 90%. Nomor 18 untuk kita mencari apa yang hubungannya kalau misalnya terjadi ular dan belalang mati, maka itu kita harus membuat rantai makanannya nih, seperti padi dimakan burung pipit, ulang sama belalang, lalu belalang dimakan oleh katak, ular dimakan oleh burung pipit, tikus dan ular itu mati. Ini konsumen tingkat tertinggi mati ya, berarti yang terjadi adalah tikus, burung pipit sama katak itu semakin meningkat jumlahnya. Nah, apabila belalang itu mati maka padi akan meningkat jumlahnya, sedangkan katak itu akan menurun populasinya. Sedangkan kalau yang ini rumput mati berarti belalang akan menurun jumlah populasinya, sedangkan kalau katak mati di sini yang meningkat adalah ini. Terus selanjutnya nomor 22 itu adalah tahapan siklus air ya, yang A itu adalah evaporasi, B itu kondensasi, C itu presipitasi, D itu adalah transpirasi. Lalu nomor 23 adalah siklus nitrogen, tahapan V, W. Nah, kita mulai dari Z. Z itu adalah fiksasi, di mana nitrogen itu akan di nitrogen yang anorganik berubah menjadi amonia, sedangkan untuk yang tahapan X itu adalah amonifikasi, di mana ada proses perubahan dari nitrogen menjadi amonium. Lalu yang Y itu adalah nitrifikasi dan V itu adalah nitrifikasi ya. Terus nomor 24 itu adalah tahapan-tahapan dan kita harus cari prosesnya dan mikroorganismenya. Nomor 1 itu perubahan amonium menjadi nitrit, berarti namanya proses nitrifikasi yang dibawa oleh nitrosomonas. Terus nomor 2 itu adalah fiksasi anaeon organik juga menjadi anaeon organik, namanya proses asimilasi, di mana kita butuh yang namanya risobium. Nomor 3 itu adalah proses perubahan nitrat menjadi kembali lagi menjadi anorganik, yang dimana dia butuh pseudomonas. Untuk yang nomor 4 itu adalah proses perubahan anaeon organik menjadi amonium, di mana di situ disebutnya proses amonifikasi, di mana di situ butuh mikrokokus. Lalu nomor 25, nomor X itu atmosfer karbon yang ada di udara akan diserap oleh tumbuhan melalui proses yang namanya fotosintesis atau perubahan CO2 plus H2O menjadi gula dan oksigen. Sedangkan untuk prosesnya itu adalah kata kuncinya ada bakteri, di mana bakteri akan melakukan proses dekomposisi senyawa yang organik menjadi senyawa yang anorganik. Lalu di situ nomor 26 adalah siklus fosfor, di mana ada X-nya itu ada di sisa hewan mati nih yang memproses, berarti dia adalah proses dekomposisi. Sedangkan yang nomor S itu ada gas-gasnya, ada seperti gas-gas yang penyebab hujan asam ya, dimana hujan asam X-nya itu adalah hujan asam yang disebabkan oleh gas SO2-nya. Terus selanjutnya proses ada CO2, SO2, ada HNO3, ada NO3. Nah, terus selanjutnya yang Y itu adalah proses yang dimana dia dibutuhkan bakteri, yaitu proses dekomposisi. Nomor 28 kita akan mencari letak setiap tahapan dari proses siklus air. Transpirasi, penguapan oleh tumbuhan, berarti dia kalau presipitasi hujan, evaporasi penguapan air permukaan, kondensasi terbentuknya awan. Karena itu ada di tumbuhan, berarti transpirasi X, presipitasi W, terus evaporasi Z, kondensasinya adalah X. Lalu yang C ini proses pencarian zat organik dan anorganik yang ada di dalam proses fotosintesis. Yang anorganik adalah CO2, sedangkan yang organik adalah gula. Terus menunjukkan sumber terbentuknya zat-zat dari sumber karbon, bahwa organik itu berasal dari respirasi hewan dan manusia, dari asap kendaraan, dari asap cerobong industri, dan erupsi gunung berapi. Lalu nomor 31 kita cari nih tingkatan trofiknya. Nah, trofik 1 itu berperan sebagai apa sih? Trofik 1 itu berperan sebagai produsen, trofik 2 sebagai konsumen 1, trofik 3 sebagai konsumen 2, trofik 4 sebagai konsumen 3, dan trofik 5 sebagai konsumen yang nomor sebagai pengurai. Nah, di situ trofik 1 kita akan lihat produsennya, di situ ada fitoplankton, ada zooplankton.
Sedangkan tropik 2 konsumen 2-nya di situ ada herbivore, di mana ada ikan kecil, ada udang di situ ya. Nah, zooplankton itu bukan masuk di tropik 2 ya, ternyata masuknya di tropik 1. Kalau tropik 3 di situ ada omnivore. Omnivornya itu ada ikan besar sama ikan tuna. Sedangkan untuk yang karnivornya, konsumen 3-nya dia itu ada paus sama singa laut. Dan tropik 5-nya paling tinggi itu adalah si pengurai. Nah, selanjutnya nomor 32 kita akan mencari organisme yang ada di tropik 3 dan tropik 1. Untuk tropik 1 kita udah tahu produsen, berarti di situ produsennya hanya ada rumput laut, fitoplankton ataupun zooplanktonnya. Lalu lanjut, tropik yang ketiga adalah konsumen tingkat kedua, berarti ada cumi, udang sama ikan kecil ya. Di situ lanjut kita ke nomor 33, menyebutkan jumlah rantai makanan yang ada di itu. Nah, di situ kita akan tahu ada beberapa rantai makanan yang mungkin menyusun. Nah, dengan cara menghubungkan yang paling sebelah kiri dari tangan kamu. Nah, jadi jumlah rantai makanan yang bisa terbentuk kita ada 8 rantai makanan. Lalu nomor 34 kita akan membahas tentang proses tahapan siklus air. Di situ ada transpirasi penguapan air oleh tumbuhan, evaporasi penguapan air yang ada di permukaan, lalu kondensasi berkumpulnya uap air yang ada di atmosfer membentuk awan. Kalau presipitasi adalah turunnya hujan dari uap air yang sudah jenuh di atmosfer. Nah, terus selanjutnya nama bakteri yang ada di tahapan-tahapan siklus nitrogen olofiksasi itu dari Rhizobium, Ammonificalia dan Micrococcus. Terus perubahan nitrit menjadi nitrito dan nitrosomonas ya, dan nitrobakter, serta yang terakhir adalah Pseudomonas.